yang tidak bisa kita hindari adalah bencana. Tapi ketangguhan kita terhadap bencana yang kita persiapkan. Karena yang harus kita lihat bahwa kita ada di daerah yang sebenarnya resiko kerentanannya, resiko kena bencana itu tinggi. Selamat sore teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rian Gostar dalam podcast Selebes Bergerak. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Idul Fitri bagi yang merayakan dan kepada teman-teman yang kemarin sempat mudik dan saat ini sudah kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, saat ini saya ditemani oleh Pak Firman selaku BPD di Desa Kalukubula, Kabupaten Sigi, yang akan mendiskusikan beberapa pengalamannya atau cerita-cerita menarik yang akan selama dia menjabat sebagai BPD di Desa Kalukubula. Untuk itu mungkin Pak Firman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Pak Gostar. Jadi sebelum memperkenalkan diri, saya juga ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin karena baru lepas seminggu kemarin kita merayakan Idul Fitri bersama. Dan juga saya perkenalkan diri, saya Firmansyah, saya BPD di Desa Kalukubula yang baru tahun kemarin di tahun 2021 tepatnya di bulan Oktober saya dilantik jadi BPD di Desa Kalukubula. Yang masa jabatannya sampai di tahun 2027. Mungkin itu ya Pak Gostar. Nah, sebagai BPD, kalau Pak Firman tadi memperkenalkan diri. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab BPD itu sendiri? Kalau ingin merujuk ke Permendagri 110 tahun 2016 soal pemerintahan dalam desa, khususnya di Badan Permusyawaratan Desa, tugas BPD itu sebenarnya intinya ada dua, yaitu penyaluran aspirasi di masyarakat di desa dan juga pengawasan. Karena yang kita awasi ini ada beberapa sektor. Pertama soal pembangunan, pertama juga soal pemberdayaan di masyarakat desa, terus juga misalnya kesejahteraan di desa seperti apa, itu semua yang kita awasi. Tapi ini lewat kinerja dari kepala desa. Artinya kita mengawasi itu kinerja dari kepala desa, pemerintah desa seperti apa menjadi pemerintah di desa. Itu yang semua kita awasi. Begitu Pak Kostar. Oke, ya. Nah, jadi dari tugas pengawasan dan juga tugas menerima aspirasi dari masyarakat. Nah, apa yang menjadi penting ketika BPD menerima aspirasi dari masyarakat yang menjadi penting untuk diintervensi di BPD atau di desa? Kira-kira itu bisa dijelaskan juga? Ini pertanyaan menarik ini. Kalau lihat ya, sebenarnya saya mau bicara dulu di kontes Sigi ya. Karena saya BPD di Kabupaten Sigi. Kita bicara kontes Sigi dulu. Di Sigi itu ada 177 desa di Kabupaten Sigi. Dari 177 desa, di setiap desa itu berbeda-beda jumlah BPD-nya, tergantung jumlah penduduknya. Tepatnya di Desa Kalukubula itu ada 9 anggota BPD, 8 perwakilan dusun, 1 perwakilan perempuan. Yang menjadi menarik adalah sebenarnya dalam tugas misalnya pencarian aspirasi atau penyampaian aspirasi, sebenarnya apa yang bagus diintervensi? Mungkin seperti itu ya pertanyaannya Pak Gostar ya. Kalau untuk di masa sekarang mungkin yang saya lihat adalah memang di masa saat ini kita punya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 soal refocusing anggaran. Saya mau bicara ini dulu. Soal refocusing anggaran ini yang penting Pak Gostar, karena di dalam isinya itu menuliskan bahwa ada semacam social safety net untuk ke masyarakat atau jaringan pengaman sosial pada saat orang terkena dampak dari pandemi COVID. Okay. Karena di masa sekarang ini yang penting itu adalah pengatasan atau penanganan pandemi COVID. Dan banyak orang krisis di masa-masa dulu kan, di masa tahun 2020, 2021 yang memang orang membutuhkan dana segar. Kayak misalnya UMKM yang tidak bergerak. Banyak pekerja-pekerja yang akhirnya di PHK karena pandemi COVID. Akhirnya orang butuh jaring pengaman sosialnya itu, social safety net.
Maka di sekarang ini yang harus ditingkatkan adalah jaring pengaman tadi, social safety net-nya. Hmm. Nah, tapi untungnya di masyarakat di pemerintah sekarang, bukan pemerintah secara khususnya pemerintah pemerintah pusat, dia sudah membuat undang-undang tadi, undang-undang nomor 20 undang-undang nomor 2 tahun 2020 sosial tentang refocusing anggaran di masa pandemi Covid, yang akhirnya ada pembagian-pembagian tadi, 40% ke BLT, 20% ke ketahanan pangan, 8% ke Covid. Yang sebenarnya muaranya itu untuk menjawab tadi pandemi Covid. Ya, memang menjadi penting lagi juga satu soal penanganan bencana. Nah, kenapa kita bilang penanganan bencana? Karena khususnya tadi saya belum jelaskan tadi soal di Sigi, ada 177 desa dan segala macam, dan kita lihat di tahun 2018 kemarin, tepatnya di 28 September. Siapa yang tidak ingat itu? Betul. Kejadian atau peristiwa besar di Pasigala, Palu, Sigi dan Donggala di 28 September 2018. Soal kita kena bencana. Tapi kenapa? Tapi ternyata yang kita lihat di situ adalah bagaimana ketanggapannya kita soal bencana. Tidak ada, Pak. Saya mau aku bilang, walaupun saya sudah ada di pemerintah desa, tapi saya harus akui, sebelum saya di pemerintah desa, saya tidak tahu kemana pas bencana. Apa tanggung jawab saya? Tidak ada. Jadi harusnya yang dilihat lagi sekarang ini adalah soal bagaimana kita di desa itu harus membuat desa ramah bencana, desa tanggap bencana. Itu yang penting juga. Menarik tadi yang disampaikan dan dijelaskan oleh Pak Firman terkait bagaimana aturan-aturan di desa atau hal-hal yang penting yang didorong untuk menjadi desa yang lebih baik. Salah satunya tadi soal bencana. Nah, ya kita tahu di masa pandemi ini kita di desa-desa itu ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk fokus dalam penanganan bencana ya non alam ya kalau kita bilang. Nah, bagaimana dengan bencana alam? Karena kita tahu tadi dijelaskan juga di Sigi, ya kita pernah mengalami suatu peristiwa yang cukup besar pada saat itu dan banyak memakan korban jiwa. Nah, kira-kira kalau di Desa Kalukubula sendiri, termasuk Pak Firman dan teman-teman di BPD, apakah bisa melihat atau ada peluang mengintervensi desa sebagai desa yang tanggap akan bencana? Oke. Menanggapi pertanyaan Pak Gostar ini, saya panggil Bapak atau Bung ini? Dia santai ya? Bebas. Oke, saya panggil Bung saja ya. Pertanyaannya Bung Gostar ini, kalau ingin melihat, memang ini lebih menarik karena seharusnya peluang itu bukan hanya di Desa Kalukubula, Pak Gostar. Nah, karena Kalukubula sekarang ini, kami ini di BPD lagi fokus juga selain untuk membuat penguatan-penguatan di masyarakat, di desa, juga melakukan pengawasan di desa, dan juga kami sekarang lagi fokus dalam persiapan untuk pemilihan kepala desa serentak di tahun 2021 yang insya Allah rencananya akan di beberapa bulan ke depan, kalau tidak salah, kalau bukan di Oktober mungkin di September ya pemilihan serentak itu. Dan yang akan melaksanakan pemilihan serentak ini, pilkada serentak ini, ada 130 desa di Kabupaten Sigi. 130 desa. Sebenarnya ini menjadi peluang kalau kita ingin melihat. Kalau ingin bilang atau ingin merumuskan bahwa desa itu harus tanggap bencana, tinggal sounding ke beberapa kepala-kepala desa, calon-calon kepala desa. Ya. Silakan buat visi misi yang ada kaitannya dengan tanggap bencana, desa tanggap bencana. Seperti itu. Ya, artinya dalam calon-calon kepala desa nantinya ini yang bisa menjadi penting atau menjadi catatan ya yang harus dipersiapkan dalam maju sebagai calon kades ya, yang saya kira juga menjadi sorotan kita semua publik atau di masyarakat di Desa Kalukubula. Itu salah satu menjadi peluang intervensi desa menjadi desa tanggap bencana. Itu pasti jelas. Kalau poinnya adalah seluruh kepala desa harus punya perspektif soal mitigasi bencana, soal
ketahanan soal bencana, menjadikan desa dia sebagai desa yang tanggap akan bencana, itu sudah pasti harus ada di kepala-kepala calon-calon kepala desa ini di 130 desa. Saya tidak bicara hanya lingkup Kalkubula ya, tapi saya ingin bicara secara luas karena kita ingin melihat peluang. Peluangnya ada di 130 desa yang akan melakukan pilkada serentak. Pemahamannya harus ditingkatkan bahwa desamu itu harus menjadi desa tanggap bencana. Jangan hanya mengharap begini, maaf ya Pak Gostar, karena saya tahu Pak Gostar ini dari unsur apa ya, selain jadi host saat ini, Pak Gostar saya ngerti juga dari unsur LSM juga, LSM bencana juga, NGO lah kalau kita tahu ya, yang sering memberi bantuan pada saat di tanggap darurat sampai sekarang ini di Salibas Bergerak ya. Nah, maksudku ada peluang melihat itu juga, karena kalau ingin membaca logika dari Kementerian Desa kemarin, dia banyak mengeluarkan soal regulasi-regulasi soal desa itu boleh bermitra dengan pihak ketiga. Pihak ketiga dijelaskan, pihak ketiga itu profesional, pihak ketiga itu lembaga negara, pihak ketiga itu lembaga usaha, pihak ketiga itu lembaga swadaya masyarakat. Yang artinya dia punya peluang untuk bekerja sama dengan yang lain-lainnya. Dan melihat kejadian kemarin, kejadian di 3 tahun lalu, pada saat bencana, yang banyak merespon soal bencana dan yang banyak mengajari kita soal bagaimana penanganan bencana itu NGO. Itu tidak boleh kita lupakan. Betul. NGO banyak mengajarkan kita bagaimana soal tanggap bencana. Jadi kalau memang kepala-kepala desa tidak bisa misalnya, atau memang belum mampu misalnya membaca seluruh dokumen soal kebencanaan, tidak perlu baca semuanya. Tinggal tunjuk misalnya, atau bekerja sama, atau menjadikan pihak ketiga. Orang lembaga-lembaga kebencanaan yang kemarin membantu kita. Iya betul. Karena seharusnya yang kita bilang saat ini agak lebih luas lah kita di pemerintah desa. Karena BPD adalah mitra dari pemerintah desa, dan kita banyak melihat juga regulasi-regulasi dari pemerintah desa, dan saat ini kita punya peluang sebenarnya untuk bisa mengakses dana desa untuk ketahanan untuk membangun desa tanggap bencana. Begitu. Di dana desa. Ya, menarik sekali dari apa yang Pak Firman jelaskan tadi tuh, bagaimana desa ini seharusnya bisa melihat peluang-peluang yang ada lah, seperti ya pengalaman di 28 September sebenarnya itu memberikan kita pelajaran untuk bagaimana kita ini menghadapi atau siap terhadap bencana. Nah, kalau kita lihat kan di beberapa tahun terakhir ini setelah bencana atau pasca bencana ini belum ada yang di Sulawesi Tengah sendiri yang desa yang bisa atau keluar sebagai desa yang siap terhadap bencana. Nah, peluang-peluang yang Pak Firman jelaskan tadi sebenarnya harus menjadi penting di desa-desa yang memang di mana desa-desa yang kemarin sempat terdampak bencana ataupun yang ke depan yang punya potensi untuk terjadi bencana. Nah, Pak Firman, kalau melihat dari desa Kalukubula, desanya Pak Firman, apakah di desa Kalukubula sendiri ini sekarang ini sudah tanggap terhadap bencana atau masih dalam proses? Desa tanggap bencana, saya pikir itu tidak bisa instan, karena memang saya tidak bilang bahwa saya baru menjabat ya, tapi setidaknya saya baru menjabat di tahun 2021, tepatnya di bulan Oktober, yang artinya belum sampai setahun saya bekerja. Dan saat ini kita lagi sedang pengurusan untuk pilkades. Tapi soal desa tanggap bencana itu kita sudah sounding terus. Soal ini kan sekarang kita lagi pengurusan lagi kerjasama sebenarnya, dengan beberapa dinas untuk pembuatan atau peresmian desa sebagai desa desa hijau di Kabupaten Sigi. Dan kita punya RTH, ruang terbuka hijau di sepantaran sungai, karena memang kita lihat
resiko kebencananya besar. Iya betul. Ya, resiko bencananya besar di sepantaran sungai di Kota Palu. Kalau misalnya dia debit airnya tinggi atau misalnya sedang musim penghujan, sebagian dusun-dusun di Desa Kalkubula itu kena banjir, Terdampak banjir. terdampak banjir. Jadi makanya ada kerjasama dengan beberapa dinas untuk RTH, pembuatan RTH di Kalkubula. Tapi kalau ingin bilang juga, ini masih jauh dari kata desa tangga bencana. Karena sepemahaman saya, pemahaman saya saja yang orang awam, desa tangga bencana itu harus menyiapkan masyarakatnya itu paham soal bencana itu apa, masyarakatnya tahu itu di mana harus kemana, harus buat apa kalau bencana. Masyarakatnya tahu bahwa kalau misalnya bencana, apa yang harus kita lindungi, apa yang harus kita bawa, bagaimana perbekalan kita pada saat pada saat ada bencana. Dan pemerintah desanya atau pemerintah kita itu harus tanggap apa yang dia lakukan, kewajiban apa yang harus dipenuhi ketika bencana, dan apa yang harus diberikan dan apa yang harus dipersiapkan Berarti ketika dibutuhkan menanggapi peran bencana. aktif pemerintah desa. Iya, ini kalau mau dibilang hanya tidak bisa juga kita bilang hanya pemerintah desa, tapi ini harus seluruh ada ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah desa. Tapi saya juga tidak bilang ini berat juga di Desa Kalkubula. Di Desa Kalkubula itu ada sekarang ya DPT itu ada 11.000 penduduk di Desa Kalkubula. Kalau ingin lihat data dari RT kemarin yang mereka setorkan itu ada 17.000 penduduk dengan jiwa. Oke. 17.000 jiwa. Artinya masih panjang perjalanannya untuk penyadaran ke masyarakat. Yang sampai saat ini mungkin akan kita laksanakan adalah sosialisasi dulu. Oke Pak Firman. Jadi begitu kira-kira ya upaya-upaya yang saat ini dilakukan dan juga bagaimana situasi yang harus dihadapi ketika ada bencana itu terjadi. Ya. Nah, untuk harapan ke depan atau closing statement karena kita sudah sampai di penghujung diskusi kita pada sore ini, mungkin diskusi panjang kita bisa lanjutkan di lain waktu. Nah, untuk closing statement supaya publik juga bisa tahu atau apa yang menjadi penting di desa-desa atau masyarakat kita tahu dalam menghadapi bencana ataupun lain sebagainya. Silakan Pak Firman. Ya. Sayang sekali ya waktunya hanya sebentar ya kita diskusi. Padahal kalau ingin bicara soal masalah-masalah di desa, kompleks, Bang. Jadi mungkin closing statement ini saya akan bilang bahwa yang tidak bisa kita hindari adalah bencana. Jadi tapi kita bisa persiapkan. Persiapkan ini bukan bencana yang kita persiapkan, tapi ketangguhan kita terhadap bencana yang kita persiapkan. Karena yang harus kita lihat bahwa kita ada di daerah yang sebenarnya resiko kerentanannya, resiko kena bencana itu tinggi. Jadi itu baru bencana alam ya. Kita di Palu dan Sigi Donggala itu resiko bencana tinggi. Terus juga menghadapi pandemi kemarin itu kan bencana non alam. Iya betul. Bencana pandemik yang kemarin juga kita kalang kabut. Maka dari itu memang pesan saya, mungkin kita bisa sharing-sharing lagi, kita memperbanyak literasi lagi, dan kita memperbanyak kerja kita. Mungkin ini introspeksi ke saya juga ya, kerja kita dalam mewujudkan desa ketahanan bencana, desa tangga bencana di Kabupaten Sigi, gitu. Ya, terima kasih Pak Firman atas closing statementnya, memberikan kita pesan-pesannya untuk bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menjadikan desa yang tangguh terhadap bencana. Nah, teman-teman, terima kasih sudah setia mengikuti diskusi kita dalam podcast Bebas Bergerak ini dari awal hingga akhir. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih juga kepada Pak Firman yang sudah hadir pada podcast kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.